di X2. Tapi mungkin teman-teman nggak ngeh ya, itu tempat speakernya 4 tapi cuma dikasih 2. Bagaimana komen Anda tentang kehadiran mobil yang mempunyai speaker lebih dari 20? Single DIN, 2 DIN. Iya. Wah, DIN ini masih mobil tahun di bawah 2000. Iya, benar. Tapi kalau mobil sekarang mau taruh di mana? Halo, jumpa lagi saya Eri dari Auto Driver. Kali ini kita ketemu lagi di Ramo Rangga Mobile Podcast di ajang Gias 2026. Sebelah saya ada Pak Wahyu Tanuwijaya dari Audio Workshop Group. Nah, ini ngomongin apa? Pak Wahyu ini berapa tahun sih di car audio ya? Saya kalau di car audio kalau untuk berkarya, berkaryanya mungkin 92. Dari tahun 92. 92 berarti 34 tahun kira-kira. Kalau hobinya sudah dari udah lebih lama lagi lah, dari mungkin 88, mungkin udah 30 tahun. Mungkin nggak ganti-ganti. Bisa jadi teman-teman lama juga nggak melihat sosok Pak Wahyu ini sekarang. Ini kita ngomongin masih tetap nggak jauh-jauh dari spesialisnya Pak Wahyu, yaitu tentang car audio, in-car entertainment. Sekarang nyebutnya apa sih sebenarnya? Masih bisa car audio, apakah in-car atau ada istilah baru lagi? Sekarang mereka sebutnya sebagai sebenarnya ICE, in-car entertainment. In-car entertainment itu berarti kesatuan antara audio dan visual. Gitu. Jadi kalau dulu kan bicaranya mengenai car stereo. Pertama dulu car stereo. Ya, bagaimana menginfuse satu sistem hiburan di mobil. Tapi kan kalau dulu cuman suara doang ya. Pertama kan cuma suara mono doang tuh, dulu. Terus suara stereo. Makanya namanya car stereo dulu. Tapi kalau kita lihat sejak tahun 2000 ya, semua brand, terutama brand Jepang, itu selalu udah nyebutnya tuh seperti ada yang beyond car audio, ya kan? Kayak vokal itu dia udah listen beyond, ya kan? Vokal jadi speaker ya? Ya, vokal speaker sudah listen beyond. Nah, sekarang kalau misalkan di Alpine, sekarang mereka sudah ngomongnya mobility. Gitu. Berarti perkembangannya mirip-mirip juga ya, sejalan juga dengan dunia kendaraannya sendiri, betul, ya. Betul. Jadi udah bukan bicara mobil, tapi bicara mengenai mobilitas. Bagaimana menginfuse entertainment ke dalam mobilitas. Gitu. Kalau di era klasik, saya ngomongin istilahnya ya, era klasik, barangnya banyak. Sekarang desain mobil juga di center fascia dan sejenisnya makin simple, makin integrated. Terus apa yang mau dirubah lagi ya sebenarnya ya? Atau celahnya di mana lagi ya kalau memang ya pasti ada kan yang orang ingin mutunya lebih tinggi. Tapi kalau melihat sekarang mitosnya ya udah nggak bisa. Sekarang udah adanya ya itu udah. Kan masih banyak orang yang pokoknya harus bisa. Ya, benar. Ya kan? Ya. Ataukah hanya sebatas, ada yang bilang cuman sebatas speaker, lebih itu nggak bisa juga. Enggak juga. Jadi sebenarnya kalau kita bilang upgrade sistem ICE daripada mobil itu ya, sebenarnya masih peluangnya besar. Tetapi cara berpikirnya atau cara bekerjanya itu sudah berganti. Cara berpikir siapa nih? Cara bekerjanya kita, cara upgrade-nya, istilahnya installernya. Sama seperti misalkan begini, kalau saya ambil analogi zaman dulu nih, ada yang jago karburator, karburatornya selesai, ganti ECU, tinggal pilih aja, kamu mau belajar ECU atau kamu masih mau di karburator, kan begitu? Iya. Ya kan?
di car audio itu juga banyak itu perkembangannya. Drastis nggak? Atau masif nggak sebenarnya? Atau yang kita menginginkan dulu, udah lu nggak usah, kita nggak usah inget-inget tuh, karena Bang udah nyaris tidak ada bekasnya lagi dulu. Di satu bagian, sebenarnya sama seperti fotografi. Di satu bagian, itu memang masih kelihatannya sama dengan yang lama. Tetapi di bagian lain itu sudah berkembangnya itu sudah kayak lari. Sudah kayak lari. Jadi kalau kita nggak ngikutin zamannya, oh iya, selesai. Bahkan di negara anu masih begini, di sini sudah berganti. Di negara anu masih begini, di sini udah ganti gitu. Terutama dalam hal apa ya? Kalau di car audio Terutama salah satu yang disruptif di dunia car audio ini kan sebenarnya tuh ya, yang paling disruptif itu adalah mengenai center fascia ini tidak bisa diganti. Betul kan? Nah, itu ini nomor satu nih, nomor satu. Tapi zaman center fascia ini terjadi tidak bisa diganti, ini juga berbarengan dengan yang namanya DSP, Digital Signal Processor. Keluar lagi. Nah, Digital Signal Processor ini kalau dulu yang buat jadi gini, teman-teman nih, Digital Signal Processor untuk audio itu dia itu bisa menangkap suara dari sistem original, ya, via kabel speaker misalkan. Sekarang ada banyak macam via kabel speaker, kemudian kita bisa juga via Bluetooth, via digital lain seperti Coaxia dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya dia ini menjadi otak baru, command center baru dari sistem entertainment di mobil itu, gitu. Jadi perkembangan center fascia ini dibarengi dengan DSP ini menjadi satu tren baru hari ini. Jadi udah, kalau sekarang kita ngomongin misalkan single DIN, dua DIN, wah DIN ini masih mobil tahun di bawah 2000. Iya, benar. Ada orang nyari saya, Wahyu ada nggak nih single DIN yang masih pencetannya chiclet untuk Alpine? Waduh, mobil apa? Lamborghini Countach. Oh ya wajar lah ya, Lamborghini Countach yang masih pakainya gituan. Gitu. Tapi kalau mobil sekarang mau taruh di mana? Jadi kalau sekarang datang ngomongnya apa? Ngomongnya? Kalau dulu kan, kalau dulu misalnya nih yang paling basic kan, toko ada apa, head unit, speakernya ada apa, head unit. Zaman dulu sekarang ngomongnya apa loh? Itu dia semua sudah fix. Zaman dulu tuh enak, orang beli Verosa, datang Om, pasang audio. Verosa. 97. Om, pasang audio Om. Begitu kita lihat mobilnya, kagak ada tape-nya. Iya, kosong. Jimny, Om, pasang tape Om. Kosong. Kan gitu. Mercy Om, pasang. Sekarang datang, udah bunyi. Ya kan? Wah, kita nggak punya kemampuan untuk ngolah DSP. Udah, selesai. Goodbye. DSP itu sebenarnya kalau di engine pemikiran sederhana ya, dia tuh piggyback. Bener ya? Piggyback ya? Piggyback. Jadi sistem aslinya nggak diapa-apain, dia bikin jalur baru, apa dia manipulir ininya? Dia ambil data dari yang lama, dia jalanin jalur baru. Kemudian dari situ kita mau ngapain aja bisa. Bahkan kita menambahkan input baru. Yang lebih canggih, lebih bersih, segala macam itu bisa. Jadi sebenarnya sistem yang ada itu pun sebenarnya mobilnya yang apapun, misalnya di mobil listrik yang paling mahal pun basic ya sebenarnya Mas. Yes. Jadi misalnya kayak gini, di mobil lama, sekarang kan mobil ini kan sekarang semua sistem, bahkan rating kiri kanan ting-tong itu semuanya sudah digital. Ya kan, dia keluar dari speaker original. Kemudian sistem ADAS-nya, ya kan, hati-hati ada mobil dari belakang pada saat buka pintu. Semuanya kan harus hadir. Betul nggak? Nah itu harus di setting di DSP bahwa kayak kalau kita nonton dangdutan itu kan ada mixer tuh, sama mixer. Nah ini ada mixernya. Jadi dari sistem original sekian persen masuk ke sistem kita. Nah kita nggak hidupin radionya, tapi dia bisa kasih warning segala macam, ya kan. Kemudian sistem audionya misalkan kita override dari sistem baru. Yang banyak kalau di China trennya itu adalah dari handphone. Handphone kita jadi player music. Head unitnya. Iya, istilah lamanya head unitnya. Betul. Handphone kita jadi music bank kalau di China. Kalau di China begitu. Nah itu diinjek langsung ke DSP. Gitu. Center fascia dan segala isinya aman tetap. Aman. Bahkan sekarang ada lagi
teknologi yang namanya A2B. A2B itu teknologi itu baru. Itu teknologi universal sebenarnya. Teknologi komunikasi antara yang diciptakan oleh analog device supaya head unit bisa berkomunikasi dengan amplifier. A2B. Kalau dulu di Mercy itu namanya MOS system. Ya kan, MOS system. Kalau di Alpine namanya iNet dulu. Ya kan, banyak tuh istilah-istilah. Tapi kemudian A2B itu bikin bagaimana caranya komunikasi antara dua unit ini hanya menggunakan dua kabel high low. Cuma dua kabel doang, nggak ada kabel digital, nggak ada kabel apa. Nah, butuh coding. Nah, sekarang mobil-mobil China terutama yang high-end, itu mereka menggunakan A2B. Nah, kalau A2B ya udah amplifier original diangkat, colok kita punya DSP, tapi yang bikin DSP ini mesti ngerti coding mobilnya. Nggak dibuka dong itu biasanya. Apanya? Kodenya. Nah itu, tapi kan China Lamborghini aja bisa jadi SVJ. Iya benar. Nah kalau tadi agak fokus di DSP, sebenarnya kalau kita mau datang ke installer sekarang, sebenarnya barangnya seberapa banyak ya? Taruhlah yang basic aja. Yang pasti dia akan bilang nomor satu pasti kita dengarkan dulu dong kebutuhannya apa ya, gitu ya, kebutuhannya apa. Setelah kita dengar kebutuhan, kemudian saya cuma mau bass doang, ya sudah subwoofer doang. Aduh, suaranya parah nih. Biasanya kita tanya, suara masuk nggak dari luar? Oh iya, itu juga tuh menjadi satu concern saya. Saya udah langsung tag tuh, oke berarti ini mesti pasang peredam. Ya. Subwoofer, oke. Kemudian, Pak, saya mau juga sistemnya bagus. Oke, harus tambah DSP. Kita identifikasi dulu problemnya satu-satu. Setelah itu baru kita offer. Oke, mobilnya apa ini ya? Contoh. Yang lagi tren sekarang ini Geely X2. Oh, iya, lagi laris tuh. Mobil entry, ya kan? Center fascia. Tapi mungkin teman-teman nggak ngeh ya. Itu tempat speakernya 4 tapi cuma dikasih 2. Entah yang ke saya ini tipe bawah gimana, tapi coba dicek deh. Longong aja speaker belakangnya ada nggak gitu. Kalau nggak ada berarti cuma 2 depan doang. Kemarin saya dapat itu cuma depan doang 2. Nah, customer kan nggak kan. Begitu dia dengar, kok speaker belakang gua nggak bunyi? Ya, datang ke kita, Pak, tolong betulin dong speaker belakang saya nggak bunyi. Pak, ini bukannya nggak bunyi, Pak, ini nggak ada. Oh, nggak ada ya? Doang. Iya, itu doang. Plastik. Nah udah, ya wajar lah ya, namanya murah kan. Nah, ya udah, akhirnya pasang satu sistem. Oh, kita over aja. Mau bass, mau apa, kita dengerin gitu. Berarti kalau dalam konteks sederhana, istilahnya ini masih pakai paket hemat ya. Memang akhirnya troubleshooting nih sebenarnya kan. Challenge-nya memang begitu ya, bahwa sistemnya memang tidak di-upgrade, tidak diotak-atik, tidak usah khawatir. Ternyata ada perkembangan baru ya. Kuncian di DSP itu tadi ya sebenarnya. DSP dan kabel PNP sekarang. Kabel PNP itu begini. Ini head unit standar mobil. Yeah. Dia keluar kabel speaker. Misalkan kita ambil contoh Geely itu 4 channel ya. 4 channel ini yang tadinya masuk ke speaker dia, masuk ke DSP kita. Dibalikin ke speaker lagi. Betul, balik ke speaker lagi. Jadi di override. Nah, waktu kita override itu ya kita refine, retime, re-EQ, everything jadi bagus. Posisi power itu sekarang perlu nggak? Nah, itu kan kayak kisah klasik bahwa begitu dibawa bagasi ada power. Sekarang kalau cerita kayak ini power di mana tempatnya sekarang? Nggak usah apa lagi ya, nggak usah pakai lagi. Balik lagi demand-nya orangnya apa? Demand-nya dia apa? Kalau demand-nya dia hanya sekedar lebih baik, sekarang DSP itu sudah berevolusi menjadi DSP amplifier. Di dalamnya sudah ada amplifier. Amplifiernya berapa? Amplifier mobil. Jangan kaget ya. Ada yang cuma sekian watt doang. Mobil high-end, sekian watt. Saya nggak bisa nyebut mereknya. Sekian watt, ini di bawah 10 watt. Nah, DSPM, kalau Anda beli yang premium brand, maksudnya merek itu ya jangan merek yang aneh-aneh lah, beli Alpine gitu, udah bukan promosi ya, misalkan Alpine misalkan, atau Pioneer atau apalah ya, itu kan udah kalau dia bilang 25 watt itu kan memang
proven itu 25, kalau nggak dia bisa betul, celaka. Betul. Ini kadang-kadang sudah lebih daripada cukup dibandingkan dengan yang standar. Bahkan sekarang di SPM itu sudah berkembang sampai misalkan bisa 100 watt, bisa di bridge mono dan sebagainya. Tentunya badannya makin besar. Ya. Nah, seiring perkembangan, mereka juga sudah menerapkan yang namanya sistem D-class kepada amplifier. Apa itu? D-class itu amplifier yang mempunyai efisiensi rating di atas 90%. Jadi istilahnya kalau kita di lampu, dulu kita kalau syuting begini lampunya lampu mercury nih, bisa keringetan gitu ya kan. Kemudian diganti oleh LED dengan terangnya sama, Anda pakai baterai aja bisa sekarang kan, karena efisiensinya dari listrik menjadi cahaya itu lebih besar daripada listrik menjadi panas kan begitu. Sama amplifier gitu. Jadi sekarang amplifier yang DSPM itu segini itu bisa sebesar ini, DSP sama amplifier bisa. Berarti makin compact dong ya? Betul, bisa ratusan watt. 25 watt kali 8 udah berapa? Berarti udah 200. Mengecil tapi performanya meningkat. Performa meningkat, kemudian efisiensinya juga tinggi, nggak panas. Itu nanti yang saya mau tanya, yang kemudian akhirnya jadi pertanyaan. Ketika di mau EV, sistem kelistrikan itu kan sangat rumit, kompleks, apalagi mereka bicara ini efisiensi apa dengan segala klaimnya itu. Begitu dipasangin yang tambahan ini, mengganggu nggak ya? Atau sebenarnya ya, atau bakal mengganggu jika bagaimana? Sebenarnya ya, kalau dibilang mobil EV lebih rumit daripada mobil engine, enggak tuh. Coba kita pikirkan mobil engine ya, dari mobil mesin, betul nggak ya? Mesin ngelola panas daripada mesinnya, tarik satu belt ke alternator, masih kontrol alternatornya kalau speed berapa, voltase berapa dan sebagainya. Dari situ mesti charging baterai dan sebagainya. Kalau mobil EV kan udah charging baterai, udah penuh baterainya. Berarti satu proses pembangkit listriknya kan sudah nggak ada. Betul kan? Dia tinggal baterai, bagaimana kamu di-plate baterai ini jadi energi kan satu sisi doang. Mobil itu kan, jadi lebih ringkas ya sebenarnya. Iya, enggak lebih rumit. Jadi sebenarnya kalau mau dimain-mainin masih lebih lebar lagi ya gitu. Yang lebih rumit daripada mobil listrik adalah karena dia memakai sistem berbasis komputernya lebih banyak. Bahasanya kan bahasa komputer. Sekarang kalau kita bandingkan, kita ngomong gampang aja. Kalau itu adalah Maybach. Ada tuh di dalam. Maybach yang ICE. Oh, bukan listrik nih. Oh bukan iya. EQS ya. Maybach ICE dibandingkan dengan mobil listrik EV, pasti lebih susah Maybach. Dia punya sistem charging listriknya, betul nggak? Pemakaian listriknya segala macam. Sedangkan mobil listrik cuma simpel aja, baterai besar, DC to DC converter ke baterai kecil. Yang harus diperiksa adalah seberapa besar arus yang bisa dipakai dari baterai besar ke baterai kecil. That's it. Kalau DC to DC converter bisa kerja 200 ampere, berarti Anda bisa pakai konsumsi di 12 volt sebanyak misalkan 180 ampere. Ini kan sama dengan alternator dulu 180 ampere. Nah, bedanya kalau alternator, gua mau bikin mobil Rangga gua untuk camper van nih. Wah, mau bener-bener mandiri nih, nggak pakai colok listrik. Wah, mesti gedein alternator nih. Iya, klasik tuh, cerita klasik tuh. Ganti alternatornya, pergilah ke rumah motor, ganti alternator 12 volt, 250 ampere, bener nggak? Ya kan, kelar. Nah, kalau mobil listrik, nah itu yang masih susah. Anda bisa nggak ganti DC to DC converternya dari aki gede ke aki kecil dari 100 sampai bukannya nggak bisa? Ya, nyaris mustahil kan kalau sekarang mungkin kita katakan mustahil, tapi who knows? 2-3 tahun ke depan, misalkan aftermarket BYD gitu ya, misalkan Denza gitu ya, Denza mau dipakai jadi camper van gitu ya, misalkan. Saya nggak tahu nih DC to DC converter Denza berapa. Sekarang nih DC to DC converternya nih 200 ampere nih, mau digedein 400, mungkin sekarang nggak bisa, tapi mungkin suatu hari ada brand China bikin aftermarket plug and play DC to DC converter yang lama dicabut,
pasang baru, dia masukin software baru, jalan. Itu mungkin. Itu sangat mungkin. Jadi sebenarnya mobil listrik lebih susah. Enggak lah. Mobil ICE itu lebih susah. Teknologi saling berkejaran satu sama lain. Ya, Installernya sama. sama. Jadi nggak ada alasan Nggak ada. EV harus takut gini-gini. Enggak. Biasa aja ya sebenarnya. Biasa-biasa aja. Barang ada juga. Barang ada. Nah, saya baru pulang dari China. Ini pertanyaan reporter di sana. Ya. Bagaimana komen Anda dia bilang, tentang kehadiran mobil yang mempunyai speaker lebih dari 20? Karena sekarang di Cina tuh mereka tuh berlomba-lomba untuk bikin speaker tuh makin banyak untuk mobil yang high end. Dan itu merupakan fear untuk installer audio di China. Jadi kita bikin seminar di sana, mereka tanya itu sama saya bilang, oke, saya sudah modifikasi yang namanya Maybach dengan 26 channel. Balik lagi, tujuan modifikasinya apa? Apakah mau jadi 2 channel stereo? Apakah cuma mau supaya sistem Burmesternya lebih bagus? Dan lain-lain. Dengarkan dulu kebutuhan konsumennya apa. Sedangkan perangkat yang ada di market itu berkembang terus kok channelnya. Sekarang tuh DSP itu sudah bisa, kalau di brand yang saya tahu itu bisa 12, 24 channel satu graphic user interface. 16 channel tuh sudah lumrah. Ya kan? Balik lagi, bukannya nggak bisa di-upgrade, tapi apakah Anda punya ability untuk meng-upgrade itu? Berarti perangkatnya ada, kendaraannya bisa, peralatan ada, orangnya bisa nggak? orangnya bisa nggak? Kuncinya di situ. Segala demand-nya mengerucut ke situ. Jadi sebenarnya biasa aja ya. Upgrade car audio di. Sampai ketemu lagi di Ramu mendatang. Gitu.